Namun, ketika Hedi tiba-tiba kembali, rumah sempit itu tiba-tiba terbentang. Setelah keluarga kembali ke sini setelah mengunjungi makam ayah Hedi, wanita tua itu berkata kepada Hedi dengan sedikit malu, "Hedi, rumahnya terlalu ramai, kamu akan menginap di hotel sebelah malam ini. Hotel ini dibuka oleh teman bermain masa kecilmu, Hedi. Dia sering datang untuk membantu di rumah selama bertahun-tahun dan sering menanyakan kabarmu. Kamu harus tinggal di sana selama 1 malam dulu. Besok, ibu akan meminta Azam untuk membeli ranjang susun dan mengganti ranjang di kamar ibu. Kalau begitu kamu akan tinggal di kamar yang sama dengan ibu." Hedi berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, ibu tidak perlu khawatir. Beberapa hari ini aku akan menemani ibu di siang hari. Tinggallah di hotel pada malam hari, dan setelah beberapa hari ini, ibu akan pergi bekerja." Wanita tua itu berkata dengan sedih, "Kamu akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun, jangan khawatir tentang pekerjaan, istirahatlah yang baik dulu." Hedi menjelaskan, "Bu, Tuan Muda Renza telah banyak membantuku, sementara aku masih memiliki sedikit lagi. Dengan kekuatanku yang sedikit, selama dia tidak menyukainya, aku berencana untuk bekerja untuknya di masa depan. Sebagian besar bisnisnya ada di Indonesia, dan jika dia membutuhkanku, aku mungkin pergi bekerja di Indonesia." Setelah berbicara, Hedi mengeluarkan dari tas jinjingnya sekitar 40 miliar dan menyerahkannya kepada adiknya Azam. Dia berkata, "Azam, aku belum menabung banyak uang selama ini. Aku membawa kembali deposit, kamu menyimpan uang ini untuk keperluan keluarga." Azam dengan cepat menolak, "Kakak, ini uang hasil jerih payahmu sendiri, bagaimana aku bisa mengambilnya? Selain itu, penghasilanku sangat stabil sekarang, dan ibu sudah pulih. Sekarang, tidak perlu biaya pengobatan yang mahal lagi, kau dapat menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri." Hedi tersenyum dan berkata, "Dengan sedikit uang, kamu dapat membeli mobil paling banyak di Hong Kong. Kakakmu tidak memiliki kemampuan. Kau dapat yakin, aku sekarang cukup untuk memberi makan seluruh keluarga, dan aku tidak akan lapar. Berguna, di masa depan, jika Tuan Muda Renza memandang rendah diriku, aku akan puas dengan makanan dan akomodasiku. Jika Tuan Muda Renza tidak membutuhkanku, aku hanya akan mendirikan kios di Samsuipo untuk menjual bebek panggang, dan kemudian aku akan menemuimu untuk mendapatkan beberapa modal. Kau memperlakukannya sebagai titipan untuk kakak tertua." Wanita tua itu juga berkata pada saat ini, "Azam, karena kakak laki-lakimu yang mengatakannya, kamu dapat mengambil uangnya. Kakak tertuamu tidak kembali, keluarga ini mendengarkanku, dan sekarang kakak tertuamu kembali, keluarga ini akan mendengarkan kakak tertuamu." Azam telah mengagumi kakak laki-laki tertua sejak dia masih kecil. Mengetahui bahwa kakak tertua adalah seorang pria dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang hebat. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan tegas, "Baik Bu, di masa depan, aku akan mendengarkan Kak Hedi." Wanita tua itu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Kakakmu telah kembali dan keluarga kita akhirnya bersatu kembali, dan konflik antara dia dan guru telah diselesaikan. Dan seharusnya tidak ada seorang pun di Hong Kong di masa depan yang mengganggu kita. Sulit bagi keluarga kita, kalian berdua bersaudara jadi bekerja samalah. Kita pasti akan bisa membangkitkan perekonomian kita." Hedi tahu bahwa keluarganya pasti telah diganggu dan dikucilkan oleh orang-orang selama bertahun-tahun di Hong Kong, dan dia merasa sangat bersalah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya dari luar. "Apakah Bibi ada di rumah?" Wanita tua itu berkata dengan terkejut, "Oh, ini Nona Bella." Dia buru-buru berjalan untuk membuka pintu. Bella tidak menyangka bahwa wanita tua itu yang mengambil inisiatif untuk membuka pintu, dan dia berkata dengan terkejut, "Bibi, apa kamu baik-baik saja? Saya pergi ke rumah sakit sekarang.
dan orang-orang di rumah sakit mengatakan Bibi tidak ada, dan mereka bilang Bibi bahkan tidak menjalani prosedur pemulangan. Jadi aku segera datang ke sini untuk bertanya tentangmu." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Nona Bella, terima kasih atas bantuanmu. Aku baik-baik saja sekarang." Hedi membawa kembali pil obat, dan aku baik-baik saja setelah meminumnya. Guru di sampingnya terkejut ketika dia mendengarnya, dan berpikir dalam hati, orang yang diam-diam menyelidiki keluarga Sasongko memberitahuku 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa wanita tua ini tidak akan hidup selama beberapa hari. Kenapa dia tiba-tiba baik-baik saja? Mungkinkah itu obat yang dia sebutkan? Apa Tama memberikannya pada Nick? Pada saat ini, wanita tua itu juga memperhatikan guru di sebelah Bella. Jadi dia menjadi gugup dan berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah memutuskan dengan keluargaku dan Hedi?" Guru berkata dengan senyum, "Minta maaf, Bibi. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu dan Hedi. Aku salah di masa lalu, tapi sekarang aku sangat menyadari kesalahanku dan meminta maaf kepada Hedi dan Bibi. Kesakitan yang saya sebabkan, jadi saya sangat berharap bahwa Anda dan Hedi akan memberi saya kesempatan untuk berubah." Hedi tertangkap basah, dan dengan cepat berkata, "Tuan Leo, apa yang terjadi sebelumnya, pagi ini? Bukankah kita sudah mengatakannya beberapa waktu lalu? Kau dan aku sama-sama memiliki sesuatu yang salah. Jadi mari kita selesaikan masalah ini. Jangan khawatir tentang siapa yang benar dan siapa yang salah." Guru berkata dengan sungguh-sungguh, "Cih, kau pikir aku ingin berbicara denganmu lagi dan peduli tentang semua ini? Tidak. Aku datang ke sini karena Tama memaksaku untuk datang. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ingin melihatmu sedetik pun." Meskipun guru tidak bahagia di dalam hatinya, dia berkata dengan sangat rendah hati, "Hedi, aku tahu kamu punya banyak masalah dan tidak mau peduli padaku, tapi masalah ini adalah kesalahanku dulu, menyebabkanmu dipindahkan ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Aku merasa sangat menyesal untuk ini, jadi tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan." Hedi sedikit bingung, tetapi dia berkata dengan sangat sopan, "Tuan Leo, Anda benar-benar tidak perlu menebus kesalahan kepadaku. Aku tidak pernah menyalahkanmu dari awal hingga akhir. Kamu bisa membiarkanku pergi. Membiarkan saya kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga saya, itu sudah membuat saya sangat puas." Guru berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Bella yang ada di sampingnya. Bella buru-buru mengeluarkan portofolio dari tas Hermesnya dan menyerahkannya kepada guru. Memegang portofolio, guru berkata kepada Hedi dengan ekspresi menyanjung, "Hedi, ini adalah detail properti dari villa keluarga Danuarta yang berada di sebelahku. Saya membeli properti ini pada sore hari. Mulai sekarang, properti ini akan menjadi milikmu. Ini adalah tanda kepedulian kecilku." Hedi memandang guru dengan heran. Pikiran pertama di benaknya adalah dia sama sekali tidak punya alasan untuk melakukannya. Yang pertama adalah bahwa guru tidak mungkin ingin mengkompensasi dirinya sendiri. Kedua, bahkan jika guru benar-benar ingin memberikan kompensasi kepadanya, sama sekali tidak perlu membeli villa di sebelahnya dan memberikannya kepadanya. Hedi tahu betul dalam hatinya bahwa meskipun guru tidak berani melakukan apapun padanya kali ini karena Tama, guru pasti masih membencinya sampai detik ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mengambil inisiatif untuk menghadiahkan villa di sebelah villa miliknya? Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini adalah Tama. Berpikir bahwa perilaku Tama adalah membunuh dan menghukum, Hedi memutuskan bahwa ini pasti dilakukan olehnya. Dan guru tidak berani menentang niat Tama, jadi dia hanya bisa melakukannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.